Ini apa ini teh? Kasur, Ini apa? Daerahnya. Ini apa ini gimana? Iya tanggal deh. Live meeting gitu. lagi nonton platform. Live enggak? Enggak itu. Udah nih. Ini enable editing. Ini udah berbagi belum teh? Aku berbagi layar. Udah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukrulillah amma ba'd. Yang saya hormati Dr. Haji Mulyawan SN MMPD sebagai dosen pengampu dari mata kuliah metode penelitian, dan yang saya hormati rekan-rekan sekalian yang menyempatkan waktu untuk bisa hadir di acara meeting ini. Baiklah, langsung saja di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai metode penelitian kualitatif, karakteristik dan pendekatan dalam penelitian kualitatif dan pengumpulan data kualitatif. Di sini saya Ai Rohayati sebagai moderator bersama dengan pemateri pertama Abdul Hadi Nur Salam dan pemateri kedua yaitu Yasin Nur Alia. Baiklah, sebelum kita mulai presentasi pada sore hari ini, saya akan buka terlebih dahulu dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Di sini kami akan menjelaskan mengenai metode penelitian kualitatif. Metode penelitian adalah suatu kerangka landasan bagi terciptanya pengetahuan ilmiah. Dalam sains dilakukan dengan menggunakan metode pengamatan, eksperimen, generalisasi, dan verifikasi. Sedangkan dalam ilmu-ilmu sosial dan budaya yang terbanyak dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan pengamatan. Juga dilakukan dalam kegiatan-kegiatan penelitian oleh para ahli dalam bidang-bidang ilmu sosial dan pengetahuan budaya untuk memperoleh hasil-hasil penelitian tertentu. Adapun untuk penjelasan mengenai metode penelitian kualitatif dan selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh pemateri, yang mana untuk pemateri pertama yaitu Abdul Hadi Nur Salam. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, mengenai tentang metode penelitian. Sudah dibahas oleh moderator bahwa metode penelitian adalah suatu kerangka landasan bagi terciptanya pengetahuan ilmiah. Dalam sains dilakukan dengan menggunakan eksperimen, generalisasi, dan verifikasi. Sedangkan dalam ilmu sosial dan budaya yang terbanyak dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan pengamatan atau eksperimen, generalisasi, dan verifikasi. Juga dilakukan dalam kegiatan-kegiatan penelitian oleh para ahli dalam bidang-bidang ilmu-ilmu sosial dan pengetahuan budaya untuk memperoleh hasil penelitian tertentu sesuai dengan tujuan penelitiannya. Iya nyata tanggal pernah dibuka barang bohong. Dalam metode penelitian ini ada dua pendekatan, yang mana pertama pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang pertama itu ada deskriptif. Metode deskriptif ialah suatu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang ada. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberi uraian mengenai gejala-gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan tentang nilai variabel berdasarkan indikator yang teliti tanpa membuat hubungan dan perbandingan dengan sejumlah variabel yang lain. Tujuan metode deskriptif ini ialah yang pertama mengumpulkan informasi faktual secara rinci yang melukiskan gejala. Kemudian yang kedua mengidentifikasi masalah dan memeriksa praktik yang berlaku. Kemudian yang tiga menetapkan keputusan apabila
orang lain menghadapi situasi yang sama. Syarat penelitian deskriptif yang pertama, peneliti harus memiliki sifat represif. Ia harus mencari, bukan menguji. Yang kedua, peneliti harus memiliki kekuatan integratif. Yang ketiga, peneliti tidak mengadakan manipulasi atau perubahan variabel. Yang kedua, yang B, yaitu metode komparatif. Metode komparatif ialah metode yang digunakan dalam penelitian yang diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua variabel ada perbedaan dalam suatu aspek yang diteliti. Dalam penelitian ini tidak ada manipulasi dari peneliti. Penelitian dilakukan secara alami dengan mengumpulkan data dengan satu instrumen. Hasilnya dianalisis dengan statistik untuk mencari perbedaan variabel yang diteliti. Kemudian metode korelasional. Metode korelasional ialah metode yang mencari hubungan atau korelasi di antara variabel-variabel yang dicari. Korelasi antara dua variabel atau lebih dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama, korelasi positif, yaitu korelasi di mana jika salah satu variabel meningkat, maka variabel lain cenderung meningkat pula. Atau sebaliknya, jika salah satu variabel turun, maka variabel yang lain cenderung turun. Yang kedua, korelasi negatif, yaitu korelasi di mana jika salah satu variabel meningkat, maka variabel yang lain akan cenderung menurun. Begitu pula sebaliknya. Kemudian yang ketiga, tidak ada korelasi, yaitu kedua variabel tidak menunjukkan adanya hubungan antara keduanya. Yang keempat, korelasi sempurna, yaitu korelasi di mana kenaikan dan penurunan variabel yang satu berbanding seimbang dengan yang lain. Tujuan metode korelasional ini ialah untuk meneliti sejauh mana variabel pada satu faktor berkaitan dengan faktor lainnya. Metode ini digunakan untuk pertama mengukur hubungan antar variabel, yang kedua meramalkan variabel tak bebas dari pengetahuan kita tentang variabel bebas. Yang ketiga, meratakan jalan untuk membuat rancangan penelitian eksperimental. Kemudian bagian D, metode survei. Metode survei ialah metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan dalam pengamatan langsung secara terhadap suatu gejala dalam populasi besar atau kecil. Proses penelitian survei merupakan suatu fenomena sosial dalam bidang pendidikan yang menarik perhatian peneliti. Metode penelitian survei merupakan kegiatan penelitian yang data pada saat tertentu dengan 3 tujuan penting, yaitu pertama, mendeskripsikan keadaan alami yang hidup saat ini. Yang kedua, mengidentifikasi secara terukur keadaan sekarang yang dibandingkan. Kemudian, menentukan hubungan suatu yang hidup di antara kejadian spesifik. Secara sederhana, metode penelitian survei merupakan cara untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan instrumen penelitian atau pedoman wawancara atau angket yang diajukan kepada responden yang bertujuan untuk meneliti karakteristik atau sebab-akibat antar variabel tanpa adanya campur tangan peneliti. Dan yang metode ex post facto. Metode ex post facto ialah metode yang digunakan dalam penelitian yang meneliti hubungan sebab akibat yang tidak dimanipulasi oleh peneliti. Adanya hubungan sebab akibat didasarkan atas kajian teoritis bahwa suatu variabel tertentu mengakibatkan variabel tertentu. Umpamanya, peningkatan pengetahuan tentang gizi pada ibu hamil menyebabkan kesehatan bayi meningkat. Penelitian ex post facto ini dapat dilakukan dengan baik bila dengan menggunakan kelompok pembanding. Kemudian metode tindakan. Metode tindakan ialah metode yang digunakan dalam penelitian yang diarahkan pada pemecahan masalah atau perbaikan. Penelitian ini difokuskan kepada perbaikan proses maupun peningkatan hasil kegiatan. Contohnya, guru mengadakan pemecahan masalah terhadap masalah yang ada di kelas. Kemudian metode yang kedua ada pendekatan kualitatif. Yang pertama, metode etnografis. Metode etnografis ialah metode yang digunakan untuk menginterpretasi budaya, kelompok sosial, dan suatu sistem masyarakat. Penelitian etnografis bertujuan untuk mendeskripsikan cara berpikir, adat, bahasa, kepercayaan, dan perilaku hidup suatu masyarakat.
Proses penelitian ini biasanya dilaksanakan di lapangan dalam waktu yang cukup lama dengan bentuk observasi dan wawancara alamiah dengan partisipan serta mengumpulkan dokumen atau benda-benda artefak. Hasil akhir penelitian ini biasanya sangat komprehensif dan menggambarkan kompleksitas suatu kehidupan. Yang kedua ada metode historis. Historis atau sejarah ialah studi tentang masa lalu dengan menggunakan paparan dan penjelasan. Metode historis ialah metode yang bertujuan untuk merekonstruksi masa lalu secara sistematis dan objektif dengan mengumpulkan, menilai, memverifikasi, dan menyintesis bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai konklusi yang dapat dipertahankan dan dalam hubungan hipotesis tertentu. Ciri khas penelitian historis ialah periode waktu, kegiatan, peristiwa, karakteristik, dan nilai-nilai dikaji dalam konteks waktu. Contoh, penelitian ini misalnya manajemen pembuatan kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian ada metode fenomenologi. Metode fenomenologi ialah metode yang digunakan dalam penelitian yang mencari arti dari pengalaman kehidupan. Peneliti menghimpun data berkenaan dengan konsep, pendapat, pendirian, sikap, penilaian, dan pemberian makna terhadap situasi atau pengalaman dalam kehidupan. Tujuan penelitian ini ialah menentukan makna dari hal-hal yang esensi atau mendasar dari suatu pengalaman. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dari partisipan. Hasil studi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pembaca tentang penghayatan kehidupan orang lain. Kemudian metode studi kasus. Metode studi kasus ialah metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem, baik itu berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terikat oleh tempat ataupun waktu. Penelitian ini diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Suatu kasus tidak dapat mewakili populasi dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan dari populasi. Kesimpulan studi kasus hanya berlaku bagi kasus yang diteliti. Karena tiap kasus bersifat unik dan memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Studi kasus memiliki beberapa kelemahan antara lain: A. Sulit dibuat inferensi kepada populasi. B. Mudah dipengaruhi pandangan subjektif. Adapun keunggulan dari studi kasus ini ialah yang pertama dapat memberi hipotesis untuk penelitian lanjutan, yang kedua mendukung studi-studi besar di kemudian hari, yang ketiga dapat digunakan sebagai contoh ilustrasi. Kemudian metode teori dasar. Metode teori dasar ialah metode yang digunakan dalam penelitian dasar yang diarahkan pada penemuan atau penguatan suatu teori. Penelitian teori dasar harus melalui beberapa langkah penelitian, antara lain: yang pertama, peneliti memiliki gambaran sifat-sifat realitas empiris. Yang kedua, permulaan penelitian dimulai dengan pernyataan dasar mengenai dunia empiris yang dimasuki lapangan. Yang ketiga, peneliti harus menetapkan data apa yang akan diambil. Kemudian yang keempat, peneliti harus melakukan eksplorasi. Yang kelima, peneliti harus mampu melakukan inspeksi. Kemudian yang keenam, peneliti harus mampu menganalisis dan melakukan rekonstruksi penemuan untuk bangunan hipotesis barunya. Kemudian yang terakhir, metode studi krisis. Metode studi krisis ialah metode yang digunakan dalam penelitian yang berkembang dari teori kritis, feminis, ras, dan pasca modern yang bertolak dari asumsi bahwa pengetahuan bersifat subjektif. Peneliti krisis memandang bahwa masyarakat terbentuk oleh orientasi kelas, status, ras, suku bangsa, jenis kelamin, dan lain-lain. Peneliti feminis memusatkan perhatiannya pada masalah gender, ras, sedangkan peneliti pasca modern memusatkan pada institusi, sosial, dan kemasyarakatan. Dalam penelitian krisis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama, penelitian kritis tidak bersifat diskrit. Yang kedua, penelitian kritis menggunakan pendekatan studi kasus. Demikian pemaparan dari saya persilakan kepada moderator.
Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri pertama. Langsung saja untuk pemateri kedua, yaitu Teh Yasin Nuralia. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Saya di sini selaku pemateri kedua akan membacakan materi tentang karakteristik metode penelitian. Karakteristik metode penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, latar dan sumber langsung adalah kunci penelitian kualitatif. Artinya, data terhadap objek maupun subjek penelitian dikumpulkan langsung oleh peneliti. Yang kedua, sifatnya deskriptif, yang diartikan sebagai penghimpunan data dan fakta dimuat dalam bentuk teks, tidak seperti kuantitatif, yang datanya dimuat berbentuk angka dari statistik. Yang ketiga, peneliti memfokuskan diri pada penemuan sebuah informasi yang selanjutnya digunakan sebagai hasil penelitian. Yang keempat, analisis data yang dilakukan bersifat induktif. Artinya, simpulan diperoleh dalam bentuk utuh sebagai pecahan dari gambaran-gambaran terkait fakta atau data yang ditemukan saat mengumpulkan informasi. Yang kelima, makna memiliki nilai esensial yang menyebabkan penelitian mengeksplor data dengan lantas penelitian akan fokus studi agar membuat hasil desain penelitian dilakukan. Pembakuannya bergantung pada tujuan untuk mencari data dan disesuaikan dengan fokus studi yang menyebabkan urutan kegiatan maupun batasannya dapat berubah tergantung dengan kondisi dan gejala yang ditemukan selama melakukan penelitian. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, terdapat kriteria khusus untuk menilai kevalidan data. Penelitian kualitatif dikatakan valid jika penelitian tersebut telah mencantumkan sumber yang dapat dipercaya, dilakukan pencatatan data di lapangan agar keraguan kevalidan data dapat diatasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, studi kasus yang bersifat kualitatif. Studi kasus ini merupakan upaya pendeskripsian sebuah masalah dengan menganalisis secara mendalam terkait kasus tertentu, baik berupa masyarakat, kebijakan, maupun institusi. Studi kasus dibagi menjadi dua bentuk, yaitu studi kasus tunggal dan studi kasus banyak. Yang kedua, penelitian fenomenologis, yaitu memaksudkan penelitinya untuk membuat penelitian terhadap fenomena tertentu di suatu masyarakat atau suatu kelompok. Yang ketiga, penelitian etnografis. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti budaya yang terjadi di sekitar masyarakat maupun kelompok. Yang keempat, penelitian grounded theory. Penelitian ini secara spesifik ditujukan untuk memunculkan sebuah teori yang dasarnya pada data yang diperoleh di lapangan yang sifatnya telah spesifik. Yang kelima, penelitian analisis naratif. Penelitian ini berdasarkan pada analisis terhadap narasi tertentu seperti kisah seseorang sejak ia bermula hingga ia tiada. Yang keenam, penelitian kritis. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi terhadap kondisi tertentu secara mendalam sebagai bentuk kritikan terhadap situasi agar situasi tersebut dapat berubah. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, penelitian historis. Penelitian ini meneliti sejarah yang merupakan sebuah fenomena yang terjadi di masa lampau. Artinya, penelitian tersebut dilakukan saat peristiwa tersebut tidak sedang terjadi. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang beberapa teknik pengumpulan data kualitatif. Di antaranya yaitu ada wawancara, observasi, dokumentasi, dan juga diskusi. Untuk yang pertama yaitu wawancara. Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.
Yang kedua, yaitu dengan cara observasi. Observasi merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Yang ketiga, yaitu ada dokumen. Informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu dengan cara diskusi. Metode terakhir ini yaitu dengan cara mengumpulkan data lewat diskusi terpusat, yaitu upaya menemukan makna sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi untuk menghindari diri pemaknaan yang salah oleh seorang peneliti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk pemateri kedua. Langsung saja di sini saya akan membuka sesi tanya jawab, yang mana saya akan memberikan 2 orang penanya untuk berkesempatan bertanya pada Jumit sore hari ini. Silahkan yang mau bertanya. Kenapa jempling? Kalau kelas yang PI 2 siapa yang bagian presentasi? Saya Kang ada sih. Sudah belum? Belum kan? Kang. Sok ditampilkan dulu aja. Ya Kang, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Slide-nya ditampilkan slide-nya. Ditutup dulu Nah, nih di sini saya sebagai moderator, mohon maaf, dilanjut untuk presentasi kali ini. Saya ganti. Maaf kan ininya sudah diupload tapi ininya gak muncul Kang. Kalau di sini udah muncul. Sok ini Nafil sudah. Ya, hari ini adalah bagian kelompok 6. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang penelitian kuantitatif. Yang pertama kita akan membahas topik pertama ini oleh Muhi. Kepadanya saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan waktu untuk memberikan materi tentang yang berkenaan pada materi sore kali ini, yaitu tentang metode penelitian kualitatif, yang mana saya bagian tentang pengertian daripada metode penelitian kualitatif. Berbicara tentang pengertian, banyak sekali para ilmuwan yang membahas, mengutarakan pendapatnya tentang suatu pengertian daripada metode penelitian kualitatif ini. Di sini saya akan membacakan beberapa ilmuwan saja, tidak akan semuanya, tentang pengertian daripada penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu menurut Erikson tahun 1986, beliau mengungkapkan tentang penelitian kualitatif itu merupakan sebuah proses investigasi yang dilakukan secara intensif dan teliti tentang yang sedang terjadi di lapangan melalui refleksi analitis terhadap dokumen, bukti-bukti, dan disajikan secara deskriptif maupun langsung mengutip hasil wawancara. Yang kedua, menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya, menurut Setio Sari, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berasumsi bahwa kenyataan berdimensi jamak, interaktif, dan dinamis dalam suatu konteks sosial. Terus ada juga menurut Sutopo dan Arif, bahwasanya penelitian kualitatif itu mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran informan secara individual maupun kelompok. Nah, mungkin sebagian itu pengertian daripada metode kualitatif menurut sebagian para ahli. Nah, dari pendapat beberapa ahli pakar ilmu ini, mengenai penelitian kualitatif dapat disimpulkan menjadi 3 hal pokok yang terdiri dari respon awal, proses konstruksi, dan penyimpulan. Respon awal dalam penelitian kualitatif itu terdapat kepekaan terhadap masalah yang muncul di lingkungan, ingin menelaah secara mendalam dan menangkap makna dari suatu fenomena, peristiwa, persepsi, sikap, pemikiran, aktivitas sosial, dan pemikiran. Proses konstruksi dalam penelitian kualitatif meliputi pengumpulan fakta, data, dan informasi dari informan dideskripsikan, dijelaskan, dan digambarkan secara ilmiah. Penyimpulan dalam penelitian kualitatif ini berupa penemuan makna dari setiap fenomena, menemukan prinsip pengetahuan baru, dan menemukan metode baru. Ya, mungkin itu saya bisa bacakan ya tentang pengertian daripada metode penelitian kualitatif. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Singkatnya saya tanya tentang penelitian kualitatif. Progress. Dilanjut. Poin pertama, kelebihan dan kekurangannya. Metode penelitian kualitatif menggali fenomena secara mendalam dengan pertimbangan konteks sosial fleksibel dalam pengumpulan data penelitian untuk menemukan pola makna baru
Ya. Perbedaan dengan penelitian kuantitatif yaitu dasar perbedaan kualitatif mengeksplorasi fenomena secara mendalam, sementara kualitatif menghasilkan data numerik. Kemana ya teh? Maka kelompok ini teh, kelompok 5B teh, 52. Maaf, Kang, jaringannya tadi terputus. Ya. Yang di laptop. Ya lanjut. Dilanjut. Subjektif penelitian kuantitatif lebih subjektif karena melibatkan interpretasi penelitian, sementara kuantitatif lebih objektif. Tingkat generatif penelitian kuantitatif menghasilkan generalisasi yang lebih tinggi karena representatif, sedangkan kualitatif hanya mempunyai generalisasi dalam konteks tertentu. Perencanaan penelitian mengidentifikasi tujuan penelitian, desain sampel, dan strategi pengumpulan data. Nomor 2, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumen untuk mengeksplorasi fenomena, analisis data, mengidentifikasi tema, membuat konsep, memperluas pemahaman mengenai fenomena yang diteliti. Pelaporan hasil penelitian, menyusun laporan penelitian, mempertimbangkan konteks dan audiens tujuan. Lanjut, kelemahan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, subjektif dalam pengumpulan dan analisis data. Yang kedua, keterbatasan generatif. Yang ketiga, sumber daya dan waktu yang lebih besar. Sekian dari pemaparan saya, dilanjut oleh Bang Rafli. Padanya saya bisa. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang perumusan masalah metode penelitian kualitatif. Perumusan masalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memegang peran penting dalam memahami kompleksitas manusia dan fenomena sosial. Dalam presentasi ini kita akan membahas arti penting dan strategi merumuskan masalah penelitian kualitatif. Pentingnya perumusan masalah dalam penelitian kualitatif ada 4 bagian. Itu suaranya feedback gitu. Ada yang dimatikan satu. Lanjut ya.
Itu juga sedang berlangsung. Satu, memfokuskan riset. Memfokuskan riset, perumusan masalah yang tepat membantu mengarahkan fokus penelitian dan mencegah penyimpanan. Dua, memperoleh hasil yang relevan. Dengan merumuskan masalah yang jelas, penelitian dapat memperoleh hasil yang relevan dengan tujuan penelitian. Empat, memberikan kerangka pemikiran, yaitu perumusan masalah menjadi kerangka pemikiran yang memandu penelitian dan menghubungkan temuan-temuan yang ditemukan. Pendekatan dalam perumusan penelitian kualitatif. Ada 3 bagian. Satu, analisis konten, yaitu mengidentifikasi dan salah dua, wawancara mendapatkan sudut pandang yang mendalam dari responden melalui wawancara mendalam. 3, observasi melibatkan dari selanjutnya strategi untuk merumuskan masalah penelitian kualitatif, yaitu ada 1, mengidentifikasi mencari area yang belum diketahui atau dipelajari secara mendalam. 2, melakukan untuk mengumpulkan informasi terkini tentang topik penelitian untuk memperoleh wawasan yang lebih. 3, melakukan diskusi dengan ahli, yaitu mengkonsultasikan dengan pakar dalam bidang penelitian, memperoleh masukan dan wawasan yang berharga. Selanjutnya, langkah-langkah dalam perumusan masalah penelitian kualitatif. Ada 3 bagian. 1, identifikasi topik penelitian, yaitu tentukan topik penelitian yang relevan dengan bidang studi yang diminati. 2, tentukan tujuan penelitian. Buat tujuan penelitian yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai. 3, formulasi pertanyaan penelitian, yaitu bangun pertanyaan penelitian yang jelas, terfokus, dan terkait dengan topik yang diteliti. Selanjutnya, menghindari kesalahan untuk dalam perumusan masalah, yaitu ada 4 bagian. 1, terlalu luas atau terlalu sempit, yaitu usahakan masalah penelitian tidak terlalu luas atau terlalu sempit untuk menghindari kesulitan dalam analisis data. 2, perumusan yang kurang jelas. Itu pastikan perumusan masalah secara eksplisit, menyatakan tujuan penelitian dan variabel yang akan diteliti. 3, tidak relevan dengan bidang penelitian. Dorong untuk merumuskan masalah yang relevan dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang penelitian. 4, kurangnya konsistensi dalam pertanyaan, yaitu pastikan pertanyaan dalam perumusan masalah konsisten dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Selanjutnya, contoh perumusan masalah penelitian kualitatif yang baik. Itu ada 3 contoh. 1, exploring motivation, yaitu ini memiliki tujuan untuk memahami faktor-faktor yang membentuk motivasi wirausaha pada generasi milenial. 2, compelling social media influence, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengungkap
pengaruh media sosial terhadap preferensi konsumen dalam memilih produk atau jasa. 3. Unraveling Role of Family Support, yaitu studi ini dilakukan untuk memahami peran dukungan keluarga terhadap keberhasilan rehabilitas mantan pecandu narkoba. Mungkin sekian dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk pemaparannya. Dilanjut oleh saya sendiri lagi. Silakan dimulai. Yang ini topik adalah instrumen penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode mendalam komprehensif untuk memahami fenomena sosial melalui pengumpulan dan analisis data berbasis narasi. Mari kita jelajahi instrumen digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, observasi partisipatif, yaitu memeriksa fenomena sosial melalui pengamaran langsung dan berpartisipasi dalam interaksi yang terjadi. 2. Wawancara mendalam, melakukan wawancara terstruktur dan terbuka untuk mendapatkan wawasan dan pengalaman, sikap, dan pandangan subjek penelitian. Yang ketiga, analisis dokumen, menganalisis dokumen tertulis atau rekaman audio atau visual untuk mengidentifikasi pola dan tema relevan dengan pertanyaan penelitian. Lanjut, analisis data penelitian kualitatif, transkripsi dan kode data, mengubah data kualitatif menjadi teks tertulis dan memberikan label kode pada kutipan yang relevan dengan tema atau konsep tertentu. 2. Pemodelan konsep, mengidentifikasi memahami hubungan antara konsep dan tema dalam data untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena sosial. Yang ketiga, penarikan kesimpulan, menginterpretasi dan menyajikan temuan penelitian secara naratif dan kontekstual untuk mengungkapkan pola, tren, dan pandangan muncul dari data. Lanjut, tadi sudah kelebihan dan kekurangannya, yaitu yang sebelumnya. Dilanjut lagi, tujuan penelitian kualitatif. Yang pertama, mendapatkan wawasan mendalam, menggali pemahaman mendalam tentang pengalaman, sikap, dan pandangan individu dan atau kelompok dalam situasi tertentu. 2. Memahami sosial, mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor sosial, budaya, dan lingkungan yang mempengaruhi fenomena yang diteliti. Memperkuat teori yang ada, membantu dalam menguji dan mengembangkan teori yang ada dengan memberikan bukti empiris dari pengalaman nyata dalam konteks sosial khusus. Pertimbangan etika dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama, penghormatan privasi dan kepercayaan. Memastikan subjek penelitian memberikan persetujuan informasi mereka digunakan dan menjaga privasi mereka. Yang kedua, pelindung subjek rentan. Memperhatikan kesejahteraan subjek yang mungkin beresiko atau rentan terhadap dampak negatif penelitian. Yang ketiga, mengungkapkan konteks-konteks kepentingan, menjaga integritas dan transparansi dengan mengungkapkan potensi konflik kepentingan kepada subjek dan pihak terkait.
Contoh penggunaan penelitian kuantitatif. Studi kasus, program evaluasi atau pelatihan dengan fokus pada pengalaman individu atau kelompok tertentu. Wawancara, mendalami prinsip dan pengalaman individu dalam sesuatu situs. 4. Observasi kelompok, melihat interaksi dan hubungan antar anggota kelompok dalam situasi tertentu. Analisis dokumen, menganalisis dokumen untuk memahami konteks yang lebih luas. Sekian dari pemaparan saya dan selaku moderator mohon maaf atas kekurangannya. Dilanjut ke sisi diskusi, saya kembalikan ke moderator PAI 1. Baiklah, terima kasih untuk moderator dari PAI 2. Silahkan melanjutkan dari pembahasan yang tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Izin bertanya, moderator. Ya, silahkan Teh Aulia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang metode penelitian kualitatif. Di sana ada studi kasus. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara memilih kasus yang tepat dalam penelitian kualitatif itu? Bisa dipahami, Teh? Bisa diulangi sekali lagi, Teh Aul? Pertanyaannya, bagaimana cara memilih kasus yang tepat dalam studi kasus dalam penelitian kualitatif? Baiklah, pertanyaan sudah saya pahami. Saya ulangi pertanyaannya, bagaimana cara memilih kasus yang tepat dalam studi kasus dalam metode penelitian kualitatif? Ada lagi yang ingin bertanya? Satu kesempatan lagi untuk penanya dari PAI 1. Masuk, moderator. Ya, Mang Iqbal angkat tangan. Ya, saya itu suara anak, mengambil. Ayo. Teman ingin bertanya perwakilan karena ini sama saya. Nah, Ica gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Yang saya ingin tanyakan yaitu tentang mengidentifikasi pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengidentifikasi GAP dalam penelitian kuantitatif. Terima kasih. Jangan gunuling. Mohon tolong diulang, Mang Iwan. Nah, jadi pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengidentifikasi GAP dalam penelitian kualitatif? Oh, jadi mengidentifikasi tentang kualitatif, begitu kesimpulannya? Saya mau bertanya, mohon maaf.
Mohon Begitu maaf, bukan, Bang Iwan? begini Pak Napil, bagaimana cara mengidentifikasi GAP, gap dalam penelitian kualitatif. Oh, bagaimana mengidentifikasi kualitatif? Cara mengidentifikasikan? Kenapa ini? Jadi pertanyaannya tuh cara bagaimana mengidentifikasi kualitatif. Seperti itu bukan, Bang Iwan? Dengarannya soalnya cuma sebegitu gitu. Oh, bagaimana mengidentifikasi gap penelitian kualitatif? Begitu bukan? Oh, ya begitu Pak Napil. Oh, oke. Baik, saya tampung. Dilanjut, ada yang menanya. Sok, Bang Husni mau bertanya. Jadi Bang Husni. Ya, segitu dari pertanyaan dari PI 52. Dilanjut sesi jawab. Apabila ada yang mau menjawab, silahkan. Coba pertanyaannya diulang, Bang Napil. Dari yang pertama. Kalau pertama kan dari PI 51. Mohon maaf gak keketik. Oh iya, Cai, coba. Maaf sih. Kasus dalam Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama dari Teh Aul, bagaimana cara memilih kasus yang tepat dalam studi kasus dalam penelitian kualitatif yang mana terlebih dahulu akan dijawab oleh pemateri kedua, yaitu Teh Yesi Nur Aliyah. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Aul. Itu cara memilih kasus yang tepat dalam studi kasus dalam penelitian kualitatif, yaitu pemilihan kasusnya harus didasarkan pada kekhasan kasus dan juga tujuan. Selain itu, juga harus mempertimbangkan peluang dan resiko yang akan dihadapi saat mengurus tema atau topik tersebut. Waktu pengerjaan dan keterjangkauannya juga harus diperhitungkan dalam pemilihan kasus.
Menentukan referensi. Setelah itu yaitu setelah memilih tema, selanjutnya yaitu menentukan referensi, di mana tadi yang pertama yaitu memilih tema, yang kedua atau yang selanjutnya yaitu menentukan referensi. Referensi atau rujukannya itu apa untuk menyelesaikan kasus yang tengah diteliti atau dihadapi tersebut. Selanjutnya yaitu menyusun penelitian atau disebut juga dengan kerangka penelitian dengan cara membuat daftar informasi yang dibutuhkan serta membuat kerangka untuk mengerucutkan informasi yang akan digali lebih dalam lagi. Mungkin dari pendapat pemateri kedua seperti itu, barangkali pemateri pertama Abdul Hadi, apakah ingin menambahkan? Atau barangkali ada teman-teman semua yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Teh Aul. Ya, dilihat dari langkah-langkah penelitian studi kasus, itu yang pertama tadi sudah dibahas, yaitu pemilihan tema. Kemudian yang kedua, pembacaan literatur. Terus yang ketiga, perumusan fokus dan masalah penelitian. Kemudian selanjutnya pengumpulan data. Kemudian yang kelima, penyempurnaan data. Setelah penyempurnaan data, kemudian yang keenam yaitu pengolahan data. Kemudian dari pengolahan data tersebut, maka selanjutnya dianalisis data tersebut. Nah, kemudian setelah dianalisis, kemudian proses analisis data. Jadi pada hakikatnya analisis data adalah sebuah kegiatan untuk memberikan makna atau memaknai data dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya menjadi bagian-bagian berdasarkan pengelompokan tertentu, sehingga diperoleh suatu temuan terhadap perumusan masalah yang diajukan. Kemudian setelah proses analisis data, diadakannya dialog teoritik untuk melahirkan temuan konseptual berupa tesis statement. Kemudian setelah itu triangulasi temuan atau konfirmabilitas. Agar temuan tidak dianggap bias, penelitian perlu melakukan triangulasi temuan atau yang sering disebut dengan konfirmabilitas. Kemudian setelah itu simpulan hasil penelitian. Nah, setelah disimpulkan hasil penelitian tersebut, maka yang terakhir adalah laporan penelitian. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya persilakan kepada moderator. Terima kasih kepada Abdul Hadi telah menambahkan jawaban dari pertanyaan pertama. Sekali lagi, barangkali ada teman-teman yang ingin menambahkan bahwa tadi jawaban dari pemateri pertama dan kedua yaitu cara memilih kasus yang tepat. Yang pertama yaitu memilih tema terlebih dahulu, selanjutnya menentukan referensi, menyusun kerangka penelitian, perumusan fokus penelitian, lalu penyempurna data, analisis data, dan setelah itu diadakan dialog teoritik. Setelah semuanya selesai, diadakannya laporan. Bagaimana Teh Aulia dengan jawabannya? Sudah cukup, Teh. Baik, terima kasih. Barangkali ada teman-teman yang masih ingin menambahkan, saya persilahkan. Oke, mungkin
Tidak ada lagi yang ingin menambahkan dan saya anggap selesai. Adapun nanti lebih jelasnya lagi akan disampaikan oleh Akang. Ya. Saya persilahkan. Oke. Ini yang masih off kamera, coba di-on-kan. Coba dibantu untuk absen juga untuk close PAI 51 dan 52. Materi ini nanti kalian bisa lihat di YouTube, nanti YouTube-nya dibagikan linknya untuk jadi bahan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada hari ini kita di hari Selasa tanggal 31 November 2023 akan masuk pada bahasan ke berapa? Ke-7 ya, atau ke-6 pertemuannya. Dan ini masuk ke materi tentang metode penelitian kualitatif. Perlu kalian ketahui bahwa salah satu dari model penelitian yang penting untuk dipelajari selain metode penelitian kuantitatif itu adalah metode penelitian kualitatif. Ketika terakhir di ruang kelas perpustakaan sudah pernah disampaikan tentang beberapa tugas yang harus kalian bahas, yang harus kalian pelajari, yang kalian harus cek satu persatu. Mudah-mudahan hari Selasa depan kita bertemu secara tatap muka, dan mohon dicatat untuk tugas download artikel atau skripsi kualitatif, kuantitatif dengan satu lagi itu mixed method. Kalau tidak mixed method berarti hanya kualitatif dan kuantitatif saja. Minimal kemarin berapa? 5 buah atau berapa? 3 buah untuk artikelnya. Untuk filenya ya, filenya. Kalian hanya print out bagian abstraknya saja. Sekali lagi, tolong nanti untuk tesis yang kalian download untuk tugas masing-masing itu, kalian print out bagian abstraknya. Abstrak itu rata-rata 1 halaman. Jadi, kalau nanti kalian mendownload 5 buah skripsi, 5 buah, berarti dengan kuantitatif itu 5 buah. Punten suaranya. Ini siapa yang bocor ini? Oke, sudah. Nah, jadi minggu depan insya Allah kita akan tatap muka. Jadi untuk persiapan tatap muka itu dipastikan tugas kalian di print out untuk abstraknya saja. Ya. Nanti tolong penanggung jawab mata kuliah ini kelas PAI 51 dan 52 untuk menuliskan tugas itu supaya tidak lupa ya di grup, supaya nanti mereka atau teman-teman juga bisa melakukannya. Padahal itu kan tugas sudah lama. Yang kalian harus lakukan dengan tugas itu adalah mencoba untuk mempelajari bagaimana sebetulnya struktur dari model penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan juga kualitatif. Dengan menelaah penelitian-penelitian terdahulu. Tentu yang kita harapkan penelitiannya sudah mengarah pada
penelitian yang kalian ingin lakukan. Fokus pada penelitian jenis yang mana. Termasuk mempersiapkan diri untuk memiliki proposal penelitian skripsi. Ya, gitu. Nah, dari mulai sekarang, kalian harus, nih tolong dicatat benar-benar buat PAI 1 dan PAI 2 untuk semester 5. Kalian sejak besok hari hari Rabu ya, Rabu. Silakan PJ dan juga ketua kelasnya bareng menghubungi ketua prodi. Nah, apa yang harus dilakukan? Tolong semua juga tidak ngobrol di Zoom masing-masing. Kalian harus bisa memberikan pilihan atau menuliskan pilihan rencana penelitian skripsi kalian sendiri berdasarkan hasil bacaan dari skripsi-skripsi yang sudah-sudah itu. Dalam rangka nanti pengajuan rencana judul skripsi. Ingat, rencana pengajuan judul skripsi. Supaya apa? Supaya kalian bisa tahu apakah judul kalian itu bisa layak untuk dilanjutkan ke tahap sidang proposal, ataukah perlu dilakukan proses revisi dulu sebelumnya. Oke. Itu penting untuk kalian ketahui ya. Sekarang kita masuk pada materi tentang penelitian kualitatif. Teorinya dulu, teori tentang materi ini. Mudah-mudahan sudah terlihat. Apa itu penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menganalisis fenomena. Fenomena itu gejala. Ya. Baik itu berupa peristiwa atau aktivitas sosial yang berlangsung di masyarakat. Dalam hal ini bisa di sekolah juga, bisa di madrasah, di pesantren, pokoknya di masyarakat. Nah, penelitian kualitatif itu sifatnya induktif. Induktif itu di mana si peneliti membiarkan permasalahan muncul dari data penelitian di lapangan dan dibiarkan terbuka untuk diinterpretasi. Maksudnya dibiarkan terbuka bagaimana? Maksudnya bahwa kegiatan penelitiannya bersifat natural. Natural itu apa adanya. Jadi, contoh nih, kalian pengen mengetahui tentang bagaimana gambaran pelaksanaan pembelajaran PAI di satu madrasah atau di satu sekolah. Kalau misalkan yang kalian lakukan itu adalah kalian datang, kemudian ujug-ujug kamu minta izin penelitian, ingin memonitoring guru yang sedang mengajar contohnya, kemudian kepala sekolah memanggil guru tersebut bahwa nanti akan ada penelitian dari mahasiswa STI Al-Masturiah tentang bagaimana pembelajaran PAI, maka nanti pada saat yang sama pembelajarannya tidak akan berjalan dengan natural. Kenapa? Karena didesain supaya terlihat penelitiannya bagus. Padahal biasanya mah biasa-biasa, tapi karena mau akan penelitian, jadi dibagus-bagus. Ini problem pertama ya, kalau tidak natural. Harusnya gimana dong? Harusnya kalian boleh jadi tidak ngasih tahu ke gurunya, dan hanya ngobrol dengan kepala sekolah, kemudian kamu minta izin pada hari H kegiatan untuk masuk ke kelas. Dalam rangka melihat bagaimana contoh motivasi siswa dalam belajar pendidikan agama Islam. Berarti si gurunya tidak ada persiapan apapun. Berarti sifatnya natural apa adanya, walaupun sebetulnya pasti akan canggung. Seperti contoh lain, kalau dalam konteks
layanan publik. Konon kabarnya di Polsek itu atau di Polres lah, kalau ingin sebuah laporan itu cepat ditangani, itu harus ya sebutlah ngasih sesuatu. Kononnya kabarnya begitu. Itu baru konon. Kalau ketika kamu ingin mencoba membuktikan benar nggak sih, maka kamu coba aja datang ke ke kantor tersebut, lalu kamu duduk dan kamu lihat bagaimana yang terjadi. Anggap saja mereka itu tidak tahu bahwa kamu sebetulnya sedang mengadakan riset. Yang lebih ekstrim adalah kalau kamu kasih tahu dulu bahwa kamu akan penelitian, itu pada saat yang sama kamu datang, itu layanan pasti dia bagus-bagus. Berarti itu menunjukkan bahwa risetnya dilakukan tidak dengan natural. Nah, sekarang data di lapangan itu dibiarkan saja, karena itu akan menjadi cara kita untuk menginterpretasi sesuai dengan fakta dan data yang ada di lapangan. Nah, metode dalam penelitian kualitatif itu ada etnografi, ada historis, fenomenologis, kritis, dan studi kasus. Makanya tadi rada kaget juga ketika kelompok berapa tadi yang menyatakan bahwa ada ex post facto. Itu ex post facto itu sebetulnya penelitiannya kuantitatif itu. Coba deh dicek di bukunya Muri Yusuf, yang bukunya filenya sudah akan kirim ke kalian. Coba kalian lihat di situ. Benar nggak? Ya. Kalau studi kasus, ya betul, itu penelitian kualitatif. Di sini juga ada. Nah, metode kualitatif non-interaktif ada analisis konsep, analisis historis, dan analisis kebijakan. Gitu. Oke, bagaimana orang kemudian atau kalian akan melaksanakan penelitian kualitatif? Tetap kata kunci pertamanya itu telaah pustaka, berarti harus baca dulu. Termasuk di dalamnya harus melakukan pengamatan lapangan atau bahasa lainnya studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini dilakukan ke lokasi penelitian oleh si calon peneliti untuk melihat, mengamati kira-kira apakah di lokasi penelitian tersebut masalah yang saya akan angkat itu bisa dilanjutkan karena memang di situ ada masalahnya. Sehingga dari telaah kepustakaan, termasuk kalian mencari dari skripsi-skripsi yang sudah-sudah itu, lalu ada fokus masalah penelitian. Apa itu maksudnya fokus masalah penelitian? Kamu mau neliti tentang apa, di situ bisa ditelaah. Seperti kalau kamu datang ke satu sekolah, sebelumnya kamu baca dulu bahwa ternyata pembelajaran PAI itu pembelajaran yang multi dan sangat kompleks masalahnya. Di antara kompleksitas itu adalah guru tidak menguasai bidang literasi digital. Jadi kompetensi pedagogik guru, khususnya dalam bidang literasi digital itu rendah. Kamu rencana ingin mengatakan bahwa benarkah itu bahwa di sekolah-sekolah guru PAI itu lemah dari sisi literasi digital. Literasi digital itu seperti menggunakan laptop, kalau mengajar pakai PowerPoint, atau menggunakan link internet, menggunakan Zoom atau Google Meet, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ada juga guru yang bikin atau menjadi konten kreator, dan khusus untuk pelajaran PAI dia memberikan sebutnya telaah-telaah tertentu untuk jadi santapan rohani untuk siswanya contohnya. Nah, fokus masalahnya di mana? Masih rendahnya kualitas atau kompetensi pedagogik guru bidang literasi digital, contohnya begitu, ya. Lalu masuk pada, bagaimana tahapan berikutnya? Tahapan berikutnya adalah dengan melakukan pengumpulan data. Dengan cara apa pengumpulan data? Di penelitian kualitatif, sekali lagi, pengumpulan datanya itu dilakukan dengan 1. Wawancara mendalam, 2. Observasi lapangan,
3, studi dokumentasi. Ada sih yang juga terkenal yaitu FGD, Forum Group Discussion. Tapi karena Forum Group Discussion itu melibatkan banyak orang, harus ada tempat juga yang khusus, kecuali kalau di online kan ya. Kalau tidak di online kan, itu cukup membuat dompet kita akan menipis, karena memang ya paling tidak mereka yang hadir itu adalah orang-orang yang menjadi responden kita, dihadirkan di tempat yang satu untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang hasil penelitian yang kamu lakukan terkait dengan wawancaranya, observasinya, termasuk juga studi kepustakaan. Oke, pengumpulan data itu harus diuji dengan yang namanya uji keabsahan atau kredibilitas data. Nah, uji kredibilitas data ini ada banyak jenisnya, ya. Ada yang disebut dengan kredibilitas atau credibility, ada confirmability atau konfirmabilitas, lalu ada transferabilitas atau transferability, ya. Yang itu adalah cara untuk menguji dan keabsahan data. Contoh nih, kredibilitas, salah satu indikatornya adalah si peneliti berada di lokasi penelitian dan dengan tekun dan rajin melakukan penelitian. Jadi datang ke lokasi penelitiannya tidak satu kali, tapi beberapa kali. Makin lama dia berada di lokasi penelitian itu, maka akan makin kredibel data yang didapatkan. Oke, lanjut contohnya dengan uji keabsahan data. Tadi keabsahan data sama, kredibilitas data juga sama. Tadi ada 4 yang disebutkan. Lalu setelah data itu dikumpulkan, lalu datanya itu diolah. Bagaimana cara pengolahannya? Pengolahannya dengan memberikan coding, klasifikasi data, dan reduksi data. Apa itu coding? Coding itu artinya memberikan kode untuk pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh narasumber yang berbeda jika terdapat kesamaan. Jadi dicirian, di-highlight bahasanya gitu. Kalau kamu ingin mengetahui bagaimana cara coding dalam penelitian kualitatif, kamu boleh cek di internet, tulis di YouTube, contohnya cara melakukan coding dalam penelitian kualitatif. Nanti bakal muncul linknya. Kemudian ada klasifikasi data. Kalau klasifikasi data itu semua data yang terkumpul berdasarkan hasil wawancara, studi dokumentasi, dan hasil observasi itu dikumpulkan dan diarsipkan, dirapihkan dalam rangka sebagai bahan untuk pengolahan data. Nah, setelah datanya diolah karena sudah di-coding, diklasifikasi, mana yang dari narasumber A, mana yang dari narasumber B, mana dari narasumber C, itu kemudian dipisah-pisahkan dulu. Setelah dipisah-pisahkan, diberikan keterangan berdasarkan kesamaan dari pertanyaan. Gitu. Kemudian dilakukanlah analisis data. Apa itu analisis data? Analisis data adalah pengolahan data dengan melakukan review atau penilaian terhadap hasil temuan penelitian dikonfirmasi dengan teori-teori yang ada. Contoh, apakah memang kepala sekolah sudah melaksanakan kewajibannya sebagai fasilitator? Ternyata ditemukan banyak kasus justru kepala sekolahnya tidak peduli dengan sebagai fungsi fasilitator. Salah satunya adalah tidak diberikannya wewenang kepada guru untuk menjadi panitia, pegang uang, dan lain-lain. Jadi bukan menjadi orang yang memberikan semangat untuk suksesnya kegiatan, tapi dia lebih percaya kepada dirinya sendiri atau orang lain yang mungkin saja sangat dia percaya. Nah, itu kan merobohkan tipikal kepemimpinan yang seharusnya tidak boleh begitu di zaman sekarang. Nah, analisis data itu bisa dilakukan dengan analisis dalam situs atau analisis antar situs. Situs itu maksudnya bukan situs web internet ya. Situs itu artinya tempat penelitiannya. Gitu. Dianalisislah dalam satu, karena boleh jadi penelitian kualitatif itu tempatnya tidak satu tempat saja, tapi beberapa tempat dalam rangka menyesuaikan dengan tujuan dari penelitian kualitatif itu sendiri. Ya. Setelah dia lakukan analisis, lalu terjadilah proses discussion. Bahasa lainnya adalah pembahasan. Pembahasan itu contohnya, apakah yang dilakukan oleh guru pada saat
apakah yang dilakukan oleh kepala sekolah pada saat dia mendelegasikan tugas itu sudah benar sesuai dengan peraturan, sesuai dengan teori dan lain-lain. Kamu tinggal baca apakah temuan saya ini sesuai dengan teori yang sudah dikemukakan ahli, baik itu ahli yang menolak ataupun ahli yang menerima. Itu. Lalu dilakukanlah simpulan dan juga saran. Ini tahapan-tahapan dalam penelitian kualitatif. Nah, ada perbedaan mencolok dalam penelitian kualitatif. Tadi juga sudah ada disebutkan. Dalam penelitian kualitatif, penelitian bertindak sebagai instrumen penelitian. Jadi walaupun kamu menggunakan wawancara, berarti kan ngobrol tuh, ya. Kemudian kamu melakukan yang namanya studi dokumentasi, berarti membahas dokumen-dokumen, dibaca, ditelaah, dan juga untuk mencocokkan apakah yang disampaikan oleh narasumber terkait dengan informasi itu benar nggak sama dengan yang terdapat di dalam dokumen-dokumen. Kalau tidak, berarti dokumen-dokumennya bodong, dibuat seperti membangun Candi Prambanan oleh Bandung Bondowoso, pengen satu malam beres, sehingga maling kundang, ingin parahu, hayang kawin je, dayang sumbi, ya, padahal itu adalah ibunya. Wah, ramai. Data itu berupa apa? Hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Cukup itu saja lah. Jadi kalau kamu nanti pada saat semester 6 mau mengajukan skripsi, judul penelitian dengan tema tentang penelitian kualitatif, tema ininya ya, metode penggunaannya, maka kamu harus menjadikan wawancara dan observasi serta studi dokumentasi sebagai alat pengumpul data utamanya. Nah, data yang perlu diperoleh perlu diuji keabsahan data. Dengan cara apa? Member check, triangulasi, memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, atau analisis kasus negatif. Nah, penjelasan ini silahkan nanti bisa ditelaah lebih lanjut di buku di video yang lain ya. Tapi kita cek saja beberapa buah contoh kata-kata triangulasi. Apa itu triangulasi? Triangulasi itu maksudnya 3 hal yang dilakukan untuk tujuan mengkonfirmasi dan keabsahan data. Contoh begini. Guru PAI kamu tanya, Bu, apakah kepala sekolah memberikan kewenangan untuk guru agar mengikuti kegiatan MGMP di luar sekolah, pembinaan-pembinaan di luar sekolah, kemudian ada keberpihakan, ada anggaran yang disiapkan untuk Anda berangkat, contohnya. Ternyata kalau jawabannya, cek guru teh, ayah Pak, kepala sekolah nage pelit, contohnya. Lalu Anda konfirmasi kepada kepala sekolahnya. Ya tentu dengan bahasa-bahasa yang lain. Pak Kepala, punten pangersa, tayong terang. Ada di dia guru-guruna sok ngiringan pelatihan-pelatihan keluar tara. Gitu. Cek kepala sekolah aja. Atuh kantenan, atuh pak peneliti. Merenan. Abdi teh sebagai kepala sekolah peduli agar guru-guru teh memiliki kemampuan yang hebat dalam pembelajaran. Makanya abdi mah lamun aya kegiatan MGMP yuk, berangkatkeun, kirimkeun, bari diongkosan contohnya. Cek kepala sekolah. Ari cek guru tadi kumaha? Bujang-bujang Pak. Contohnya. Nah di sini kan ada 2 hal yang berbeda. Kalau jawaban salah satunya itu sarua, contoh si gurunya ngomong, alhamdulillah di dia mah aya perhatian kanggo ngayakeun workshop gitu tah di awal semester. Kalau si gurunya ngomong begitu, alhamdulillah berarti klop dengan pertanyaannya dengan jawaban si kepala sekolah. Tapi kalau ternyata beda, nah di sini jadi pertanyaan. Nah itu yang disebut dengan triangulasi. Walaupun hanya 2 yang ditelaah itu masuk pada kategori triangulasi. Walaupun lebih bagusnya kalau sudah 3. 3 apa? Ya 3 sumber. Nanya lagi ke satu lagi, ke siapa contohnya? Ke bendahara. Bu bendahara, punten hoyong terang. Jadi guru-gurunya hararebat sigana sok diikutkan kegiatan-kegiatan MGMP-nya keluar sekolah. Alhamdulillah Pak, jadi dia mak 0 pisan kegiatan itu teh sekolah-sekolah nanti ulah contohnya gitu ya. Apa yang terjadi?
berarti kepala sekolahnya beda jeung sejen. Berarti saya harus salah satu benar. Nah, disitulah letak si peneliti menjadi instrumen penelitian. Jadi si peneliti dapat menentukan kira-kira apa yang seharusnya dia lakukan dalam penelitian ini. Gitu. Ya. Ini contoh saja, akan ambil yang triangulasi. Ya. Member check, memperbanyak pengamatan, meningkatkan ketekunan, analisis khusus negatif itu bisa kalian telah lebih lanjut. Kemudian bagaimana teknik pengumpulan datanya? Purposive. Apa itu purposive? Purposive itu artinya berdasarkan tujuan tertentu. Gitu, ya. Ada snowball. Kalau snowball itu bola salju. Jadi awalnya kecil pertanyaannya, lalu karena pertanyaan itu digali, akhirnya seperti bola salju menggelinding. Jadi gede, jadi banyak, jadi detail. Gitu, ya. Oke, teknik analisis pada data kualitatif ada dua, yaitu teknik Miles and Haberman plus satu lagi teknik Spradley. Ya, ini teknik analisis datanya. Nah, apa perbedaan teknik analisis data menurut Miles and Haberman dengan Spradley? Itu kalau analisis data menurut Haberman mah ada reduksi, ada display, ada analisis dalam situs, ada analisis antar situs. Kalau analisis data menurut Spradley, ada analisis domain, analisis taksonomi, ada analisis konvensional, dan ada analisis tema kultural. Gitu, ya. Nah, inilah hal-hal menarik yang perlu kalian telah lebih lanjut. Nah, termasuk nanti bagaimana cara kita melakukan penelitiannya. Nah, kalian harus buat yang namanya format dari data kualitatif. Ada atau tidaknya untuk cara untuk bisa membaca format ini, ya. Ini mudah sekali sebetulnya. Kemudian dimasukkan data lapangannya. Jadi aktivitas kamu ada di lapangan ketika mengobservasi itu ditulis. Ketika kamu melakukan wawancara itu direkam bagusnya. Nanti pulang ke rumah hasil rekamannya dibuka, ditranskrip, ditulis deh. Atau kamu masukin aja ada voice note yang bisa merubah jadi jadi word, ya. Sehingga kamu tidak usah capek-capek nulis sebenarnya. Sekarang sudah ada banyak ininya software. Kemudian lagi, nah ini informan itu ketika ada yang utama, ada pendamping, ada triangulasi. Nah, ini juga dilakukan proses pengecekan satu persatu, benar apa enggaknya itu dilakukan. Gitu. Nah, inilah salah satu penjelasan awal tentang metode penelitian kuantitatif. Ada banyak hal lagi yang perlu kalian ketahui, seperti bagaimana cara menyusun susunan wawancara dalam penelitian kualitatif, bagaimana cara menyusun kisi-kisi untuk membuat lembar lembar wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Yang itu merupakan syarat mutlak dari keberadaan penelitian kualitatif itu sendiri. Oke, mungkin ada yang mau dipertajam dengan pertanyaan, silakan. Baik dari pertanyaan yang tadi disampaikan waktu diskusi ataupun juga yang baru. Ada? Jadi kalau tidak ada, ya kita cukupkan dulu sampai sini. Kalian silakan baca lagi buku metode penelitian A. Muri Yusuf. Di situ ada penjelasan khusus tentang metode penelitian kualitatif, sangat panjang lebar, dan sebetulnya apa yang tadi dipaparkan oleh kelompok ini tidak perlu kemana-mana sebetulnya. Tema besarnya ambil aja dari buku itu, ya. Oke, terima kasih. Minggu depan UTS ya? Atau gimana? Minggu depan pertemuan keberapa? Ke-9, Kang. Oke. Kita kan belum UTS ya. Nah, UTS-nya di take home kan saja. Nanti akan dikirim di grup take home. Silakan untuk dikerjakan dan rinciannya ada di dalam di dalam penjelasan itu. Minggu depan tetap tatap muka. Jadi take home UTS-nya dibentuk take home. Jadi kegiatannya akan lebih cepat selesainya. Gitu, ya. Berarti presentasi tetap ya, Kang? Ya, minggu depan tetap presentasi, ya. Gitu. Oke,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.